Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat di manapun Anda berada. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita hadiahkan tentunya kepada Rasul kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di pagi hari ini, kita akan membahas tentang tafsir daripada surah Al-Qariyah. Surah Al-Qariyah ini, kalau kita melihat tertib dalam Al-Quran, dia masuk pada ayat yang ke-101 dengan jumlah ayat sebanyak 11 dan juga memiliki 36 kalimat dan 158 huruf, dan termasuk dari surah-surah Makkiyah turun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia turun setelah surah li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Dan secara tartib Al-Quran, maka dia jatuh setelah surah Al-Adiyat. Lalu apa hubungan surah Al-Adiyat dengan surah Al-Qariyah? Di akhir surah Al-Adiyat, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Maka tidaklah mereka mengetahui apabila apa yang ada dalam kubur itu dikeluarkan. Wa hussila ma fis sudur, dan apa yang tersimpan dalam dada diperlihatkan. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka. Kapan itu terjadi? Maka surah Al-Qariyah mentafsirkan dari ujung surah Al-Adiyat, Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Itu terjadi saat Al-Qari'ah, hari kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Surah Al-Qariyah ini terrangkai dari 3 pembahasan. Pembahasan pertama bicara tentang ahwal yaumil qiyamah, tentang kondisi-kondisi hari kiamat. Baik dalam tiupan yang pertama, sangkakala, atau dalam tiupan yang kedua, sangkakala. Pembahasan yang kedua bicara tentang hisab dan ahwal hisab, kondisi-kondisi hisab. Salah satunya tentang timbangan amal saleh. Dan yang ketiga bicara soal al-jaza, balasan, adanya surga dan juga adanya neraka. Itulah secara global isi surat daripada surah Al-Qariyah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bicara tentang arkan yaumil qiyamah, rukun-rukun hari kiamat yang kita wajib beriman dengan rukun-rukun itu, maka rukun hari kiamat itu ada 5. Dan siapapun tidak boleh mengingkari 5 perkara ini. Karena kalau dia mengingkari, berarti telah mendustakan Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, al-maut, kematian. Setiap manusia pasti mati. Idza mata ahadukum qamat qiyamatuhu, kata Rasul.
apabila salah seorang di antara kalian meninggal, maka telah tegaklah kiamat kepadanya. Kematianlah kiamat kecil bagi setiap manusia, dan ini yang pasti terjadi kepada manusia karena setiap hari kita melihat adanya kematian. Kemudian yang kedua, alam barzah, hidup setelah kematian di alam kubur. Dan ini terangkai dari 4 pembahasan. Bicara tentang himpitan kuburan, bicara tentang fitnah kubur, bicara tentang azab kubur, dan bicara tentang nikmat kubur. Kemudian yang ketiga, al-hasyru, al-ba'thu wan nusyur. Bicara tentang kebangkitan dan dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Ini rukun yang ketiga, bahwa setiap manusia pasti akan dibangkitkan. Kemudian yang keempat, bicara soal hisab. Di sana ada pembahasan soal timbangan, ada pembahasan soal pembagian catatan-catatan amal, ada pembagian tentang pengumpulan manusia, bicara tentang syafaat dan begitu seterusnya. Dan rukun yang terakhir tentu bicara tentang sorga dan adanya neraka. Lah surah Al-Qiyamah ini merangkum arkanul qiyamah, rukun-rukun tentang adanya kiamat. Baik, kita akan baca dan kita akan berikan sedikit penjelasan tentang surah Al-Qariyah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal Qariyah. Wa ma adraka mal Qariyah. Al-Qariyah. Apakah Al-Qariyah itu? Dan tahukah kamu apa Al-Qariyah itu? Allah Subhanahu wa taala mengulang kalimat Al-Qariyah sebanyak 3 kali. Ini sama dengan kalimat Al-Haqqatu, Mal-Haqqatu, wa ma adraka mal-Haqq. Orang-orang Arab apabila hendak mentakkid sesuatu, menguatkan sebuah perkataan, maka selalu diulang-ulang. Dan ini menunjukkan bahwa peristiwa Al-Qariyah ini bukan peristiwa biasa, karena ditakkid sebanyak 3 kali. Ini sebuah hal yang pasti terjadi. Al-Qariyah itu diambil daripada Al-Qara'u, sesuatu yang menakutkan dalam hati setiap makhluk, bukan hanya manusia, semua makhluk yang Allah ciptakan. Karena Al-Qariyah itu adalah suara, dentuman, atau suara peristiwa besar yang sangat memekakkan telinga, menakutkan hati, dan pengaruhnya kepada semua makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Mempengaruhi gunung-gunung, mempengaruhi lautan, mempengaruhi langit, bintang-bintang, binatang, manusia, jin, malaikat. Semua terpengaruh dengan Al-Qariyah. Lalu apa Al-Qariyah itu sendiri? Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa Al-Qariyah adalah suara yang keluar dari sangkakala Israfil. Artinya bicara tentang tiupan. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menyebutkan tentang nama-nama kiamat. Dan beliau mengatakan bahwa di dalam Al-Quran sendiri, nama-nama kiamat itu mencapai 82 nama. Itu dalam Al-Quran saja, belum dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setiap nama itu terpecah padanya sifat. Terkadang ada 1 sifat, terkadang ada 2 sifat. Artinya masing-masing nama itu berbicara tentang peristiwa yang berbeda, yang bicara tentang kengerian hari kiamat. Contoh saja umpamanya At-Tamah. At-Tamah adalah peristiwa yang sangat menakutkan, yang akan menghantam setiap manusia. Atau As-Sakha, teriakan-teriakan
teriakan-teriakan yang sangat mengkhawatirkan, karena teriakan ini terjadi pada hari kiamat. Atau as-sa'ah, di mana kiamat itu datangnya secara tiba-tiba, menghancurkan alam semesta. Termasuk juga Al-Qaryah di sini. Sebuah suara yang menakutkan telinga, memecahkan gendang-gendang telinga, dan mengkhawatirkan setiap makhluk yang memiliki hati. Tadi saya sudah katakan bahwa Al-Qari'ah ini pengaruhnya kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila datang Al-Qari'ah, maka gunung-gunung akan dihancurkan. Bahkan gunung yang sekokoh itu akan diterbangkan. Bahkan akan dihancurkan seperti kapas yang berhamburan. Lautan yang menjulang, yang seolah tidak bertepi, akan ditumpahkan lautannya dan akan dinyalakan. Bahkan bintang-bintang akan berjatuhan. Kemudian bumi akan digempakan, langit akan digulung, manusia akan dimusnahkan, jin akan dimusnahkan, termasuk juga para malaikat. Semua makhluk tidak ada yang tersisa kecuali yang dikecualikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu berapa kali Al-Qari'ah itu terjadi? Suara yang keluar dari moncong sangkakala Israfil, yang memekakkan telinga, menghancurkan gendang, dan membuat khawatir seluruh manusia. Sebagianlah mengatakan bahwa itu terjadi sebanyak 3 kali. Dan ada juga yang mengatakan terjadi sebanyak 2 kali. Adapun yang mengatakan 3 kali, maka tiupan itu terbagi menjadi 3, di mana tiupan pertama tiupan kejutan, yang kedua tiupan kematian, dan yang ketiga tiupan kebangkitan. Akan tetapi pendapat yang kuat wallahu alam bahwa tiupan itu 2 kali, di mana tiupan yang pertama, Al-Qari'ah yang pertama, adalah tiupan yang menjadikan manusia terkejut kemudian mati. Dan tiupan atau Al-Qari'ah yang kedua, di mana manusia akan dibangkitkan. Dan dua-duanya sangat menakutkan. Dua-duanya sangat mengkhawatirkan. Tentunya bagi orang-orang kafir. Karena orang-orang yang beriman, mereka tidak tersentuh dengan tiupan sangkakala pertama. Karena sebelum terjadinya tiupan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kirim angin yang sangat dingin, kemudian masuk ke ketiak setiap orang mukmin yang memiliki iman sebiji darah, kemudian Allah wafatkan. Sehingga yang terjadi, yang masih hidup hanyalah orang-orang kafir. Dan Nabi SAW bersabda, La taqumu sa'ah illa ala syiraril khalqi. Tidak mungkin tegak hari kiamat kecuali terjadi kepada manusia yang paling buruk yang ada di permukaan bumi. Dan merekalah orang-orang kafir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tiupan yang kedua, orang-orang yang beriman, mereka tidak sekhawatir sebagaimana khawatirnya orang-orang kafir. Yang Allah katakan, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Di mana orang lari dari saudaranya, orang lari dari pasangannya, orang lari dari ibu bapaknya. Manusia sibuk masing-masing memikirkan keselamatan mereka sendiri. Dan kondisi ini terjadi kepada orang-orang kafir. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka mengatakan, hadza ma wa'adana ar-rahman wa sadaqal mursal. Inilah yang dijanjikan Allah, dan benarlah ucapan para rasul. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Karena orang-orang yang beriman, yang ditularkan keimanannya kepada keluarga besarnya, kepada anak dan cucunya,
nanti pada hari kiamat mereka akan dikumpulkan sehingga akan membuat tenang kondisi mereka, tidak secemas orang-orang kafir yang mengatakan, ya wailana man ba'atsana min marqadina. Celaka kami, siapa yang membangkitkan kami dari tidur-tidur kami. Akhirnya mereka pun seperti orang mabuk tidak punya akal dan seperti orang lemah. Makanya nanti Allah katakan kal farashil mabthus. Kondisi mereka seperti laron yang berteberangan, yang berhamburan ke sana kemari, dan kita tahu laron adalah makhluk yang lemah dan sedikit berakal. Karena apabila ada cahaya, mereka akan terbang tanpa aturan dan akan menabrak satu dengan yang lainnya dan mereka akan jatuh. Seperti itulah orang-orang kafir pada hari kiamat, seperti laron mereka berjatuhan ke dalam neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-qari'atu mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Kalimat adrak berbeda dengan kalimat yudrik. Sebab kalimat adrak itu biasanya ada jawaban setelahnya. Kecuali dalam satu ayat dalam Al-Quran, al-haqqatu mal-haq wa ma adraka mal-haq. Tapi umumnya kalimat adrak, apabila Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma adrak, berarti setelahnya pasti ada jawabannya. Artinya Allah memberikan pengetahuan kepada kita apa yang dimaksud dengan adrak. Berbeda dengan yudrik, fi'lul mudhari. Maka biasanya setelahnya Allah tidak memberitahu. Karena pengetahuannya hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di sini Allah mengatakan wa ma adraka mal qariyah. Tahukah kamu apa itu al-qariyah? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan dan berterbangan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kondisi ahwal kiamat. Kondisi manusia saat terjadi kiamat. Di mana dua makhluk Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan dua-duanya sangat kokoh. Gunung yang sangat menjulang, apalagi gunung-gunung di Arab. Isinya hanya batu yang sangat kokoh luar biasa, belum lagi pasak yang menancap ke bumi. Tetapi makhluk sebesar gunung, sekokoh gunung pun tetap bagi Allah Subhanahu wa taala lemah. Dia dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti barang yang tidak berbobot. Barang yang tidak memiliki berat. Bagaikan kapas yang berhamburan. Kemudian makhluk yang kedua, manusia yang lebih kuat dibandingkan gunung. Karena mampu meratakan gunung. Pun manusia menjadi lemah. Manusia makhluk yang jadi lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala seperti laron yang berhamburan. Dua makhluk yang kokoh ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika Allah Subhanahu wa taala menghancurkan alam semesta ini tidak lain dan bukan karena kemurkaannya. Sebab kali Allah Subhanahu wa taala murka, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan lautan-lautan berhamburan ke daratan. Bahkan Allah akan nyalakan. Apabila Allah Subhanahu wa taala murka, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Allah akan membuat gempa di bumi. Ini bukan hanya satu tempat, tapi satu bumi Allah gempakan. Apabila Allah Subhanahu wa taala murka, maka bintang-bintang akan dijatuh-jatuhkan, ditabrak-tabrakan. Apabila Allah Subhanahu wa taala murka, maka langit akan digulung. Manusia akan dimusnahkan. Jin akan dimusnahkan. Bahkan malaikat pun akan diwafatkan. Lalu bagaimana kondisi alam semesta yang sudah dihancur-hancurkan ini? Itulah hari kiamat. Kita bisa lihat hari ini. Kondisi lautan yang sangat indah. Lalu pada hari itu, kemana lautan? Kemudian kita bisa melihat bangunan-bangunan yang menjulang di hadapan kita. Rumah-rumah yang tingkat, apartemen-apartemen. Pada hari kiamat.
mereka atau makhluk itu semua akan dihilangkan. Kemana mereka pergi? Kemana mereka hancur? Bahkan bintang-bintang yang kita lihat hari ini sangat menghiasi langit. Pada hari kiamat akan hilang. Lalu kemana bintang pergi? Tentu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kondisi mengerikan pada hari kiamat yang setiap mukmin dan muslim wajib mengimani tentang kedatangannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma yakunun nasu kal farash al-mabthus. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Bahkan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bicara tentang gunung, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, yas'alunaka 'anil jibal. Fakul yansifuha rabbi nasfa. Fayadaruha qa'an safsafan la tara fiha iwajan wala amta. Mereka bertanya-tanya kepadamu ya Muhammad tentang gunung-gunung pada hari kiamat. Maka katakanlah, pada hari kiamat nanti Rabbku akan mencabut gunung-gunung itu dari tempatnya dan menghancurkannya seperti debu yang berterbangan, ditiup angin. Lalu tidak ada bekas gunung-gunung itu, bahkan akan diratakan. Engkau tidak akan melihat padanya sesuatu yang meninggi ataupun sesuatu yang merendah. Subhanallah. Gunung yang kokoh ini akan dihancurkan. Sehingga setelah dihancurkan gunung ini, maka gunung ini akan menimbun sesuatu yang rendah. Sehingga bumi akan rata. Tidak ada yang meninggi, tidak ada yang merendah, tidak ada bukit, tidak ada lembah. Semua rata. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan, wasuyyiratil jibalu fakanat saraba. Gunung-gunung itu akan diperjalankan. Mereka akan dicabut dari tempatnya. Lalu mereka pun atau gunung-gunung itu akan sirna dan tidak ada bekas. Wataral jibal tahsabuha jamidatan wahiyya tamurru marras sahab. Engkau akan melihat atau menyangka gunung-gunung itu tetap teguh membeku pada tempatnya sebagaimana pada hari ini kita lihat, tetapi pada hakikatnya pada hari kiamat ia akan berjalan diterbangkan sebagaimana awan yang berjalan. Subhanallah. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Gunung seperti kapas yang dihambur-hamburkan. Makhluk yang kokoh menurut pandangan manusia menjadi makhluk yang paling lemah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya gunung-gunung yang kokoh itu saja tidak mampu untuk mempertahankan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka seperti kapas, dicabut dari tempatnya, kemudian diterbangkan, kemudian ditubruk-tubrukan di langit, kemudian tinggal debu yang kemudian dihampaskan kembali ke bumi. Bagaimana lagi manusia yang hidup saat itu? Sangat mengerikan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya wajar kemudian Al-Qari'ah ini, dentuman-dentuman, suara-suara, peristiwa-peristiwa yang sangat menakutkan ini diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala manusia yauma yakunun nas kal farashil mabthus. Kau lihat manusia seperti laron yang berhamburan, yang berterbangan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membahasakan dengan kalimat manusia dalam Al-Quran, apabila disebut an-nas, manusia, maka berkonotasi buruk. Saya ulangi, apabila dalam Al-Quran ada lafaz an-nas, manusia, maka biasanya lafaz an-nas itu berkonotasi buruk. Ya, karena saya ulangi dari awal bahwa yang akan merasakan hari kiamat ini hanyalah manusia-manusia yang buruk. Baik dalam tiupan sangkakala yang pertama,
ataupun dalam tiupan sangkakala yang kedua. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya boleh analogikan, kalau kita mendengar contoh di negeri kita pernah mendengar di Jogja ada gempa yang dahsyat, bahkan kemudian menghabiskan manusia-manusia, mencabut nyawa-nyawa manusia. Bukan hanya satu dua, bahkan ratusan. Ketika kita mendengar gempa di Lombok yang menghancurkan satu kabupaten, banyak jiwa melayang. Atau ketika kita mendengar tsunami yang ada di Aceh, yang dalam hitungan detik dan menit bisa mencabut nyawa-nyawa manusia. Kita yang mendengar saja rasanya ketakutan. Bagaimana kita yang mengalaminya? Yang mendengar saja ketakutan. Membayangkan betapa dahsyatnya berita-berita gempa, tsunami, angin, puting beliung, atau yang semacamnya. Bagaimana yang merasakan? Maka pada hari kiamat, kita akan merasakannya. Tentu, bagi orang-orang yang syirarul khalqi, seburuk-buruk manusia. Karena orang-orang yang beriman, sekali lagi saya katakan, mereka sudah wafat sebelum terjadinya kiamat yang pertama. Begitu juga pada hari kiamat yang kedua, tiupan yang kedua. Orang-orang yang beriman, mereka akan tenang karena mereka yakin itulah janji yang Allah janjikan kepada mereka dan yang dihabarkan Nabi SAW kepada mereka. Tapi orang kafir mengalami kebingungan yang luar biasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana perasaan takut saat kiamat itu menjadikan anak-anak kecil sudah berubah menjadi tua. Karena ketakutan yang sangat menjadikan anak muda cepat tua. Bahkan orang-orang yang sedang hamil pun keguguran. Bahkan anak-anak yang sedang disusukan oleh orang tuanya dilempar. Bahkan manusia menjadi mabuk pada hari itu. Wa taran nasa sukara wa mahum bisukara. Kau lihat manusia mabuk, hilang akalnya, padahal mereka tidak mabuk. Artinya ini menunjukkan kedahsyatan pada hari kiamat, menjadikan semua lupa pada siapapun kecuali bagaimana cara menyelamatkan dirinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah gambaran sedikit tentang al-qiyamah, al-qariyah, kehancuran alam semesta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kondisi yang kedua dalam surah Al-Qariyah ini. Allah mengatakan فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Adapun orang-orang yang berat timbangannya, maka dia berada dalam kehidupan yang sangat menyenangkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian matahari didekatkan di atas kepala 1 mil. Kemudian manusia akan bercucuran keringatnya dan disesuaikan dengan amalnya. Ada yang tenggelam dengan keringatnya 1 pusar, ada yang tenggelam dengan keringatnya 1 dada, ada yang tenggelam 1 leher, bahkan ada yang tenggelam semuanya berdasarkan amal-amal mereka selama di dunia. Kepanasan yang luar biasa. Mereka berdiri tanpa duduk dan berbaring menghadap Rabb-nya. Berapa lama mereka berdiri pada hari kiamat? Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan khamsina alfasana, 50.000 tahun. Mereka akan berdiri menghadap Rabb Allah Jalla fi'ula. Tapi apakah kemudian khamsina alfasana ini, 50.000 tahun ini berlaku kepada seluruh manusia ataukah kepada orang-orang kafir saja? Maka para ulama menjawab bahwa tidak semua orang yang berdiri pada hari kiamat di padang mahsyar itu mereka harus tinggal selama khamsina alfasana, 50.000 tahun. Tidak. Ada yang sama sekali mereka tidak berdiri, bahkan ketika dibangkitkan dari kuburannya, mereka langsung direct masuk ke dalam surga. Mereka lah orang-orang
yang tidak merasakan azab ataukah tidak merasakan hisab. Mereka orang-orang yang tidak dihisab dan diazab. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menceritakan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan juga tanpa azab. Mereka orang-orang yang tidak minta ruqyah, tidak minta dikai, tidak tatayur, dan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mereka dihisab, tapi dengan hisab yang mudah, sehingga mereka tidak lama. Ada yang dihisab dengan hisab yang sulit, dan begitu seterusnya. Tetapi yang jelas bahwa khamsina alfasan akan berlaku kepada orang-orang kafir. Mereka akan kesulitan di situ menghadapi peradilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian masuklah mereka pada proses hisab. Salah satunya adalah di sini Allah jelaskan. Di antaranya adalah proses timbangan. Lalu apa yang ditimbang? Sebagian para ulama mengatakan bahwa yang akan ditimbang adalah badannya, kemudian amalannya, kemudian catatannya. Adapun badannya berdasarkan hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika dia naik ke atas pohon kurma, tiba-tiba kemudian betisnya tersingkap dengan angin. Maka para sahabat mentertawakan kedua betis Abdullah ibn Mas'ud yang sangat-sangat kurus. Ibarat tulang berbalut kulit, tidak ada daging. Tapi Nabi SAW mengatakan, janganlah kalian tertawakan kedua betis Abdullah ibn Mas'ud, sebab kalau keduanya ditimbang di hadapan Allah, jauh lebih berat dibandingkan gunung Uhud. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga yang akan ditimbang amalannya. Kalau ada yang bertanya, bagaimana perkara yang tidak bisa dilihat, kemudian bisa ditimbang? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka tidak ada yang mustahil bagi Allah. Walaupun amal itu tidak bisa dilihat, bagaimana bentuknya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa saja merubah amal itu menjadi sebuah zat yang bisa ditimbang. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walhamdulillah tamla'ul mizan. Dan ucapan alhamdulillah yang diucapkan manusia dengan ikhlas akan memberatkan timbangan. Rasul mengatakan, kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan di lisan, tetapi memberatkan timbangan. Dicintai Ar-Rahman. Itulah ucapan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bahkan sesuatu yang paling memberatkan timbangan pada hari kiamat, kata Nabi SAW, ahasinuhum khuluqa, orang yang akhlaknya baik. Dan banyak riwayat-riwayat bahwa amal soleh itu memberatkan timbangan. Termasuk juga catatannya akan ditimbang. Di mana 3 perkara ini akan ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amal soleh itu, kita tahu bahwa lipatan-lipatannya sangatlah banyak. Ada amal soleh itu, satu amalan 1 pahala, satu amalan 10 pahala, satu amalan 700 pahala. Bahkan satu amalan tidak berbanding pahalanya. Sebagaimana Allah mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar, pahalanya tanpa batas. Artinya semakin banyak beramal, itulah yang menentukan beratnya timbangan. Bukan karena badan yang gemuk, bukan. Tapi yang menentukan beratnya timbangan adalah banyaknya amal. Lalu, orang-orang yang ringan timbangannya, bukankah satu dosa itu satu perbuatan maksiat itu satu dosa? Tidak sebagaimana pahala, ada yang dilipat gandakan 1, dilipat gandakan 10, dilipat gandakan 700 kali lipat, bahkan tidak ada lipatannya saking banyaknya. Dan ketika ditimbang kemudian berat amal keburukannya, menunjukkan bahwa orang ini orang jahat, ahli maksiat, karena setiap maksiat itu cuma 1 balasannya. Tapi kenapa bisa memberatkan timbangan? Berarti menunjukkan orang ini memang tidak punya amal saleh selama dia hidup di dunia. Makanya kemudian balasannya juga berbeda. Allah mengatakan, adapun yang berat timbangan amal kebaikannya, fahuwa fi isyatir radiyah, maka dia akan diberikan kehidupan yang sangat memuaskan, yang sangat menyenangkan. Subhanallah. Ibarah Al-Quran ketika Allah mengatakan fi isyatir radiyah, bukan ditunjukkan kepada fa'ilnya, pelakunya.
tetapi kepada kehidupannya. Karena kalau ditunjukkan kepada pelakunya, maka boleh jadi dia senang, tapi orang lain tidak senang. Tapi ketika kemudian dinasabkan kepada kehidupan, artinya semua menyenangkan di dunia ini. Terkadang satu sisi menyenangkan, sisi lain tidak menyenangkan. Dalam satu keluarga, terkadang istri menyenangkan, anak pula tidak menyenangkan. Anak menyenangkan, istri menyenangkan, tetangga pula tidak menyenangkan. Anak, istri, tetangga menyenangkan, teman pula di kantor tidak menyenangkan. Atau mungkin kesehatan kita tidak menyenangkan. Atau cuaca tidak menyenangkan. Atau rumah tidak menyenangkan, kendaraan tidak menyenangkan, dan begitu seterusnya. Di dunia ini darul bala. Tempat di mana orang akan diuji, ada saja sesuatu yang tidak menyenangkan manusia. Tapi kelak di sorga, semua akan menyenangkan. Semua akan menyenangkan. Anak-anak akan menyenangkan. Pasangan akan menyenangkan. Kemudian juga orang-orang yang di sekitar kita akan menyenangkan. Tidak ada yang menyulitkan. Makanan akan menyenangkan, kesehatan akan menyenangkan, semua akan menyenangkan. Dan itu akan memuaskan dalam kehidupannya. Makanya kalau Anda ingin mencari ketenangan, kesenangan, kepuasan, carilah di sorga. Di dunia tidak akan Anda dapati. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Wa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Kalau dia berat timbangan amal kebaikannya, maka Allah akan berikan kehidupan yang sangat memuaskan, yang sangat menyenangkan. Di mana? Tentunya di sorga. Tapi sebaliknya Allah mengatakan, wa amma man khaffat mawazin. Adapun yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah. Maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa ulama membagi soal timbangan menjadi 3 bagian. Kalau seandainya kebaikannya jauh lebih berat dibandingkan keburukannya, maka dia direct masuk surga. Tapi kalau sebaliknya timbangan keburukannya lebih berat dibandingkan timbangan kebaikannya, maka direct masuk neraka. Tapi kalau seandainya timbangannya sama, 50-50, 50% kebaikannya, 50% keburukannya, maka ini dikembalikan kepada tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau, Allah masukkan ke dalam surga. Tapi kalau Allah mau, Allah masukkan dulu ke neraka, diadab dulu, dibersihkan dosa-dosanya, baru kemudian dimasukkan ke dalam surga karena syafaat atau karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini orang-orang yang buruk timbangannya, yang berat timbangannya, maka sudah disediakan satu neraka kepadanya. Kemudian Allah mengatakan, wa ma adraka ma hiya. Tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Maka Allah mengatakan, narun hamiyah. Neraka yang apinya sangat panas sekali. Kata-kata fa ummuhu. Ummu itu dalam bahasa Arab artinya ibu. Seolah-olah Allah ingin mengatakan bahwa neraka itu bagikan ibu, bagi anak yang masuk ke dalamnya. Artinya tidak akan dilepaskannya. Orang-orang yang masuk neraka, neraka tidak akan melepaskannya. Neraka akan mencengkramnya. Neraka akan mengadabnya. Tapi ada juga yang mengatakan fa ummuhu, artinya orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu ala ummi ra'si, artinya kakinya di atas dan kepalanya di bawah. Apabila orang kemudian terjatuh dari titian siratal mustaqim, maka yang terjatuh adalah kepalanya dulu dan kakinya di atas, dan akan baru sampai di dasar neraka selama 70 tahun dia melayang-layang. Dan ketika masuk ke dalam neraka, yang sekarang neraka sedang dipanaskan dan dipersiapkan untuk orang-orang yang akan masuk ke dalamnya, maka Allah mengatakan narun hamiyah. Neraka sudah panas dan akan terus dipanaskan. Tentu ini semua diperuntukkan untuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan mereka masuk neraka. Oleh karena itulah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
agar kita dijauhkan dari neraka dan juga adab neraka. Inilah tafsir singkat daripada surah Al-Qari'ah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan kepada moderator, falyatafaddal mashkura. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Terima kasih banyak Ustaz untuk ilmu dina al-Islam yang sangat bermanfaat sekali bagi kita semua, sahabat pendengar Radio Ham FM Batam, kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda semua berada. Alhamdulillah pagi hari ini telah kita simak majelis taklim kita berkah pagi bersama bimbingan guru kita Al-Ustaz Abdul Mairah Hafizullah Ta'ala. Di sisa waktu kita akan bertanya jawab, silahkan kaum muslimin dan muslimah, khususnya sahabat pendengar HAM dimanapun Anda semua berada, kami menyapa Anda. Sahabat Anda dapat mengirimkan pertanyaan berkenaan dengan penyampaian oleh Al-Ustaz pada nomor 081 803 106 106. Pertanyaan yang sahabat kirimkan dapat dalam bentuk pesan singkat atau pesan WhatsApp. Di pagi hari ini ada Ibu Sarah di Hong Kong, Ustaz, yang pertanyaan. Ustadz, saya punya kenalan atau temannya. Kalau saya sudah membahas masalah agama ataupun masalah takut kepada Allah dan hari kiamat, teman saya ini kadang tanggapannya itu tidak usah terlalu takutlah, biasa saja. Bagaimana tanggapan saya ketika mendengar penyampaian sedemikian, Ustaz? Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ada yang bertanya, kalau apabila kita menceritakan tentang kiamat, baik kematian, azab kubur, atau kebangkitan, atau hisab, atau neraka, tidak usahlah terlalu khawatir, tidak usah terlalu takut. Apa perkataan seperti ini dibenarkan? Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama ini terbagi menjadi dua. Ada pembahasan yang disebut dengan targhib dan ada pembahasan yang disebut dengan tarhib. Ada targhib, ada tarhib. Targhib itu artinya seseorang dihabarkan tentang kabar gembira, tentang adanya nikmat kubur, tentang adanya sorga yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya, tentang adanya balasan yang baik. Itu namanya targhib, supaya kita makin semangat bahwa dalam sholat kita, bahwa dalam puasa kita, sedekah kita, haji kita, dan ibadah-ibadah yang lain itu ada balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Tapi ada juga yang sifatnya tarhib, menakut-nakuti. Dengan adanya azab kubur, dengan adanya yaumul mahsyar, dengan adanya neraka dan azabnya. Supaya kita ini tidak lalai. Supaya kita tidak terlena. Supaya kita merasa takut. Jadi takut itu adalah rukun ibadah hati. Ketika kita mendengar ayat-ayat neraka, ketika kita mendengar ayat-ayat azab, maka Nabi SAW terkadang menangis. Para sahabat menangis. Ketakutan mereka. Bahkan sebagian mereka ada yang pingsan. Ya. Bahkan Utsman ibn Affan radhiyallahu an apabila diingatkan tentang kuburan, menangis. Kemudian ditanyakan, kenapa Anda menangis wahai Utsman? Dan mengatakan, celaka engkau. Kuburan itu awal manazilil akhirah. Dia awal tempat tinggal kita menuju lubang akhirat. Kalau dia selamat di dalam kuburan, maka akan mudah setelahnya. Kalau dia tidak selamat di kuburan, akan sulit setelahnya. Utsman pun menangis. Bahkan Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, ketika dihidangkan air putih kepadanya, tiba-tiba dia menangis. Muridnya mengatakan, ya imam, ma tubki, apa yang membuat Anda menangis? Dia mengatakan, celaka engkau. Aku teringat dengan umniyati ahlin nar, dengan angan-angannya penuh neraka. Ketika Allah mengatakan, wa nada ashabun nar ashabal jannah, an afidu alaina minal ma, au mimma razaqakumullah. Ketika berteriak-teriak penduduk neraka kepada penduduk surga dan mengatakan, berikan kepada kami setetes air bersih ataupun apa yang dirizkikan kepada Allah kepada kalian. Penduduk surga mengatakan, innallaha harramahu ma'alal kafirin. Oh, tidak bisa, karena Allah telah haramkan makanan dan minuman surga untuk orang-orang kafir. Hasan al-Basri pun menangis. Jadi tidak elok dan tidak layak orang mengatakan seperti itu. Ya. Harusnya kita ini introspeksi. Tanamkan 3 perkara dari rukun-rukun ibadah hati. Perasaan cinta kepada Allah, perasaan harap kepada Allah,
dan perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Jazakallah khairan. Terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahannya, untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu Saroh di Hong Kong. Insya Allah jadi ini berfaedah bagi kita semua. Satu soalan terakhir Ustaz di pagi hari ini yang kita bawakan ini dari pendengar di Kalimantan Tengah, Bapak Ramadan ya. Bapak Ramadan di Kalimantan Tengah menyampaikan pertanyaan di pagi hari ini. Ustaz, tadi Ustaz ada menyinggung masalah masuk surga, hadir di surga tanpa hisab dan tanpa azab. Yang jadi pertanyaan saya, apakah ada amalan maupun amalan khusus agar seseorang itu bisa masuk surga tanpa hisab dan azab? Ya, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulullah, amma ba'du. Ada orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk hisab, masuk surga karena tanpa ada jalur hisab dan juga tidak diazab. Adakah amalan-amalan yang bisa memasukkan orang ke dalam surga tanpa hisab dan azab? Ya. Di dalam hadis yang ma'ruf ketika Nabi SAW diperlihatkan umatnya pada hari kiamat yang sangat banyak, bahkan melebihi umat Musa dan umat para nabi yang lainnya. Kemudian dikatakan kepada Nabi SAW, di antara umatmu ya Muhammad ada sab'una alfan yadkhulunal jannah bighairi hisabin wala adab. Ada 70.000 dari umatmu akan masuk surga tanpa ada proses hisab dan juga tanpa ada proses azab. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang siapakah 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Maka Nabi SAW menjawab dan menjelaskan kepada mereka, yang pertama, alladzina la yastarqun. Orang-orang yang tidak minta ruqyah demi menyempurnakan tawakalnya kepada Allah. Kemudian orang-orang layak tahun, orang-orang yang tidak minta dikai pengobatan dengan besi yang dipanaskan dengan api, supaya menyempurnakan rasa takutnya kepada Allah, tidak takut kepada itu. Kemudian yang ketiga, alladzina la yatatayyarun, orang yang tidak tatayyur, orang yang tidak menganggap sial dan untungnya kepada sebuah benda, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dimimpikan, dan begitu seterusnya. Dan yang paling berat tentu yang terakhir, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang-orang yang tawakal. Ini yang paling berat. Menyandarkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam mengambil manfaat atau mencegah madarat. Ini perkara yang sangat berat. Ya, kita bisa saja mengatakan ini tawakkaltu ala Allah, tapi ternyata kenyataannya baru diuji sedikit saja, terkadang bergoyang hati kita, iman kita bersandar kepada makhluk. Artinya bahwa orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab adalah mereka orang-orang yang sempurna tauhidnya. Orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan hanya menggantungkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini Allahus Samad, Allah tempat bergantung setiap makhluknya. Jadi itulah yang disebutkan dalam hadis tentang sifat-sifat orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Wallahu a'lam. Termasuk juga orang-orang yang mati syahid. Ya, orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang meninggal ketika syahid, mereka masuk surga tanpa hisab dan azab. Wallahu a'lam.